Selamat pagi dan salam kenal kita semuanya. Pagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka observasi praktik kerja, yaitu menceritakan praktik baik kepemimpinan mengajar atau belajar di sekolah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Itulah hal yang sangat kita inginkan, yaitu kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa melaksanakan segala hal dengan baik. Dan hari ini saya menceritakan bagaimana kami sebagai kepala sekolah berusaha untuk memberikan kepemimpinan baik dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran. Bahwa dalam SMP kita tahu bahwa kita memiliki beberapa guru yang jumlahnya ada guru PNS, ada 17 orang yang ke-3K, tenaga honorer ada 14 dan juga tenaga pendidikan 5 orang. Ini semuanya sangat dibutuhkan bagi kemajuan sekolah kita. Di mana sekolah kita memiliki visi yaitu berkarakter, kemudian unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Dalam hal ini pada tahun 2024 sekolah kita dengan sekolah yang lain mengalami perubahan kurikulum. Mau tidak mau kita harus berubah. Sehingga tahun 2023 dan 2024 kita melakukan terobosan yaitu mengikuti program kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kita laksanakan mulai tahun 2024 dengan menetapkan yaitu kurikulum dengan jalur mandiri berubah. Pada saat kita berubah dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka, kita menghadapi beberapa kendala. Yang ini menjadi tantangan bagi kita, terutama bagi saya sebagai apa? Kita tentang pemahaman maupun tentang penerapan kurikulum masih kurang. Ini kita lakukan apa? Kita belum pernah mengikuti yang kegiatan kurikulum merdeka. Yang kedua, kita mengalami kendala dalam proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Ini dapat kami peroleh informasi berdasarkan dari rapor pendidikan masih merah. Yang ketiga, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman untuk belajar mandiri. Kita lihat pada saat kita berubah ke umum, belum banyak guru mulai login ke PNN. Kita harus mengajar, maka ini merupakan tantangannya. Sehingga sebagai kepala sekolah saya mengambil beberapa langkah. Yang pertama, saya mengumpulkan beberapa informasi mengenai apa yang menjadi kendala tersebut. Dengan cara apa? Saya memanggil secara personal dan juga secara pastikan apa menjadi kendalanya. Yang kedua, saya melakukan rapat di situ kita mencari apa kendala kita untuk meningkatkan pembelajaran. Apakah dari gurunya, apakah dari metodenya, maka kita mencari pemecahan di situ. Yang ketiga, bahwa dalam rapat, dalam briefing, dalam kita kelas sekolah mencari informasi, saya juga mengajak guru untuk coaching atau lebih aktif di PNN secara mandiri. Bagi semuanya, kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan agar proses kegiatan belajar mengajar kemudian ada peningkatan pembelajaran. Pertama, tadi saya katakan saya melakukan sosialisasi umum secara internal. Ada bapak ibu guru, kita panggil, lakukan yang namanya observasi, asesmen, didapat apa yang perlu saya lakukan untuk kedepannya. Yang kedua, motivasi. Kita melakukan motivasi melalui rapat, melalui briefing, melalui hal yang dapat dilakukan sehari-hari. Yang ketiga, saya undang pihak luar, baik itu dari Pak Kapas maupun dari guru lain, pihak luar yang sekiranya mampu untuk memberikan motivasi, memberikan pengetahuan bagaimana kita meningkatkan pembelajaran di sekolah kita ini.
Yang keempat, terakhir kemarin kita untuk harus belajar dan kita telah bentuk ada skemanya, ada jawabannya. Ini merupakan upaya-upaya kami selaku kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ini contoh beberapa file gambar bagaimana yang kita kerjakan baik secara personal maupun secara klasikal dengan buku semuanya. Ini yang dapat kita lakukan. Tapi semuanya dalam praktik peningkatan kerja tadi ternyata kita juga memiliki beberapa kendala. Satu contoh adalah kendala pada saat kita menghadapi siswa. Kita punya cara, punya minat untuk meningkatkan pembelajaran, tetapi kita juga memiliki masalah. Ternyata tidak mudah untuk meningkatkan pembelajaran di siswa kita. Ada beberapa kasus yang harus ditangani. Misalnya, kita dulu pernah punya anak yang punya Braille. Ini bukan anak yang termasuk kategorinya susah diajak untuk pembelajarannya meningkat. Kenapa? Braille anak yang sering alfa dan bolos. Kepala guru atau pelajaran, kemudian wali kelas, kemudian BK telah bertindak memanggil siswa tersebut, memanggil orang tuanya, kemudian memberikan sanksi. Kalau sampai keadaan atau perilaku Braille selama kita berangkat sekolah atau alfa, maka dia akan dikeluarkan. Orang tua sudah setuju. Terus gimana sekarang? Apa kita keluarkan? Ternyata hal itu bukanlah semudah kita memberikan sanksi pada siswa. Ada berbagai macam program. Maka kemudian kita punya pemikiran di depan. Jangan sampai peraturan langsung kita terapkan tanpa memandang sisi baiknya di depan. Ada beberapa hal yang saya berikan di situ, bahwa sebelum mengambil tindakan kita harus memiliki beberapa program atau beberapa pertimbangan yang pertama. Tujuannya apa kita mengambil tindakan tersebut? Apakah kalau kita mengambil tindakan tersebut mengeluarkan siswa itu akan menambah murid ke depan? Dan kita punya tolak ukur ya. Kenapa? Karena kalau kita ngambil keputusan apakah itu berpihak pada murid atau berpihak pada sekolahan, ini harus menjadi pertimbangan kita. Yang kita punya paradigma batasan antara batasan adil dan rasa bersalah atau adil dan kasihan. Adilnya dikeluarkan, tapi kita kasihan siswa itu tidak bisa punya masa depan. Ini harus menjadi pertimbangan kita. Atau juga kita harus punya kepedulian. Jangan sampai karena kita dengan berita suka dan bekerja. Ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Langkah-langkah yang kita ambil ada beberapa langkah. Mungkin itu hal yang harus kita ajarkan. Pertama, kita ambil langkah mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Apa yang bertentangan dalam proses tersebut? Yang kita lihat Braille melanggar aturan, Braille alfa, Braille bolos. Ini bertentangan dengan nilai kita. Yang kedua, siapa yang terlibat? Kalau siswa melakukan pelanggaran, kemudian kita beri sanksi, siapa yang terlibat? Bisa siswa, bisa guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, kesiswaan maupun kepala sekolah. Ini harus kita tiga semuanya. Tidak harus kita serta-merta menggunakan yang tanpa melibatkan yang lain. Kemudian yang ketiga, kumpulkan fakta. Apakah benar Braille itu bolos? Lihat dari guru mata pelajaran, mata pelajaran IPS, IPA, matematika, apakah itu banyak apanya? Atau dari BK, berapa yang dipanggil? Data ini sangat mengapa untuk ambil tindakan, bukan asal tindakan tanpa berdasarkan fakta. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Kita menguapkan itu sepertinya benar, tapi bisa juga salah. Ini harus kita pertimbangkan. Yang kelima, paradigma tadi antara benar dengan benar. Benar kita tidak melakukan, benar untuk masa depan siswa. Yang keenam, melakukan resolusi. Jadi apa solusi kita untuk memberikan agar siswa tersebut tetap sekolah tapi mengikuti aturan yang disekolahkan. Yang ketujuh,
menyuruh investigasi dari siswa, wali kelas, dekat dengan siswa. Ini akan menunjukkan satu yang tepat. Kemudian buat keputusan, hasil keputusan kita pikir lagi, benar nggak tersebut? Inilah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Kami sebagai kepala sekolah akan mengambil tindakan yang baik bagi kemajuan sekolah secara umum. Kenapa? Apapun itu akan berlanjut pada siswa. Dan intinya akan meningkatkan kemampuan peningkatan belajar siswa. Iya. Bila tadi yang saya bahas tadi ada nilai yang saya gunakan antara nilai kebenaran, nilai kasihkan, segala macam. Fakta-fakta yang apa? Bapak Ibu semuanya, dari apa yang telah kami tadi, dari upaya peningkatan belajar lisan kita, kemudian ada kasus tadi, silakan dari Bapak Ibu semuanya untuk memberikan pertanyaan atau tambahan agar sekolah kita makin baik. Silakan. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, dari apa yang kami sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu memiliki gambaran, pertanyaan atau hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Bapak Kepala Dasar. Terima kasih atas waktunya Pak. Kepada saya di sini saya bertanya tentang permasalahan beredar. Menurut saya beredar di sini, maksud saya pertanyaan, ketika nanti saudara ini itu terus melakukan hal-hal yang sama dan tidak pernah ada perubahan sedikit pun, apakah kita tetap akan memberikan ibaratnya dispensasi terus, atau memang kita buat kesepakatan berarti sampai sini. Takutnya itu nanti adik-adiknya pun mengikuti jalan yang ini. Jadi ada yang diikuti oleh anak kelas belajar seperti itu. Nanti cuma seperti cara akan ibaratnya saya bisa nanti tetap tidak dijalankan. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali pertanyaan dari Bapak Lamna. Kalau perilaku siswa banyak bolos, banyak hafal, kita biarkan memang akan membuat kelas siswa yang lain akan berubah. Maka untuk depan kita harus mengambil langkah, memberikan batasan berapa kali siswa itu alfa, berapa kali siswa itu maksimal untuk bolos. Artinya kita memberi kebebasan mereka bolos, tetapi kita punya batasan, ya. Sehingga ke depan kejadian siswa alfa, kejadian bolos tidak terulang kembali. Di selain itu juga harus melibatkan orang tua untuk memberikan penegasan bahwa sekolah punya aturan dan aturan yang dikeluarkan. Cukup. Terima kasih. Bapak Ibu lainnya silakan bertanya. Silakan Bapak Ibu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, permasalahan tadi memang luar biasa. Si brother itu pernah begitu saya ngajar, tadinya paginya ada, begitu jam saya hilang, nggak ada. Jadi ya luar biasa. Kemudian itu yang perlu kita istilahnya itu pikirkan bersama bagaimana caranya, apakah ini boleh langsung tetap sekolah atau kita selesaikan di sini, bagaimana? Kalau menurut saya ini Pak, kita buat poin Pak, poin paling banternya 100 poin. Jadi untuk anak-anak yang nakal itu ada poin, bolos misalnya 50, perkelahi 50, rame atau bandel dan sebagainya 5 atau berapa. Nanti kalau dia sudah 100, nah itu kita tindak Pak, itu dalam setahun. Jadi nanti adik-adik kelasnya ngerti bahwa kita sekolah ada poin. Jadi dia nggak semena-mena, nggak ngawur Pak. Itu saran. Itu aja mungkin dari saya Pak.
kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus sekali dari Pak Purnomo. Tapi semuanya kita di awal sampaikan bahwa kita sudah memasuki berubah mengikuti kurikulum merdeka. Jadi kalau kita masih berpikir siswa itu salah dan diberi poin, itu kita kembali lagi, mundur lagi, sehingga sekolah kita sudah tidak mengenal yang namanya poin-poin. Kita akan menggunakan peraturan disiplin yang positif. Jadi kalau bisa siswa itu ada pelanggaran, kita akan mencari solusi berupaya dengan berbagai cara agar siswa itu kembali pada jalurnya. Jadi tidak mengenal poin. Ya, jadi kita berpikiran disiplin yang positif sama dengan Bapak tadi. Jadi kita akan menjaga peraturan baik, tapi tidak menggunakan sistem yang bebas. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas berbagai pertanyaan, atas berbagai masukan tadi. Di sini kami selaku pimpinan SMI kita mengajak bahwa langkah-langkah kami agar SMI kita lebih baik dengan berbagai cara sebenarnya kita mulai aktif belajar mandiri, kemudian menggerakkan kongres belajar, kemudian Bapak Ibu lebih peduli pada siswa kita, pada sekolah kita, sehingga dengan langkah tadi kita bisa meningkatkan disiplin pembelajaran siswa yang akhirnya meningkatkan prestasi siswa, baik itu prestasi yang tidak akademik maupun prestasi di luar akademik. Untuk itu dari apa yang Mas sampaikan tadi, maka di sini saya menegaskan bahwa sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di SMI Kota, saya akan berupaya untuk mencari cara berinovasi, mencari terobosan agar sekolah kita menjadi baik. Dengan cara apa? Kita rajin mengikuti PNN. Kemudian kita mengirim dengan guru untuk mengikuti hal-hal atau kegiatan yang menunjang adanya peningkatan guru dalam hal praktik baik dalam hal pembelajaran. Kemudian kita juga akan melaksanakan kegiatan mobil secara lebih aktif. Kami kira apa yang Bapak Ibu sampaikan hari ini cukup, Bapak Ibu guru semuanya untuk lebih meningkatkan dan bergerak untuk menjadi perubahan lebih baik dari yang kemarin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, dari berbagai penjelasan yang tadi, marilah kita semuanya punya tekad bersepakat bahwa kita ingin merubah sekolah kita lebih baik dari kemarin. Kita bergerak dengan cara kita aktif pada kegiatan menunjang peningkatan cita-cita. Misalnya kita aktif mengikuti kegiatan di PNN, kita mengikuti kegiatan dari workshop apapun yang bisa meningkatkan kemampuan kita. Setuju Bapak Ibu semuanya? Setuju. Alhamdulillah kita sepakat bahwa kita ingin bergerak pada perubahan yang lebih baik lagi. Tapi semuanya itulah berbagai hal yang dapat kami sampaikan, bahwa saya di sini kami sebagai pimpinan akan berusaha untuk mencari cara bagaimana kita semua di sini nyaman, kemudian juga mencari cara untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengajar di sekolah dan meningkatkan kepedulian kita kepada siswa dan kepada sekolah. Cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.